Bismillah, Ustadz, benarkah bermain catur hukumnya haram? Jawabannya, bermain catur itu ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, apabila mengandung keharaman yang telah jelas haramnya. Contohnya apa? Seperti melalaikan dari sholat. Sholatnya terlambat gara-gara main catur. Dan betapa banyak ini terjadi. Atau melalaikan dari kewajiban-kewajiban yang lain. Seperti keluarga jadi tidak terurus dengan baik gara-gara sibuk main catur. Atau menjerumuskan kepada yang haram seperti berdusta, berkhianat, berbuat zalim, atau berjudi, taruhan. Atau ikut perlombaan dengan cara mendaftar, kemudian pemenangnya mendapatkan hadiah. Ya, para pendaftar mengeluarkan sejumlah biaya, kemudian pemenangnya mendapatkan hadiah. Ini hakikatnya adalah perjudian. Maka jemaah sekalian, ulama Islam seluruhnya sepakat apabila catur mengandung yang haram yang sudah jelas ini, hukumnya juga haram. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Baik, ini yang pertama. Kemudian bentuk yang kedua, apabila tidak mengandung keharaman-keharaman yang sudah jelas tadi, maka ulama juga seluruhnya sepakat. Dari 4 mazhab tidak ada perbedaan pendapat, hukumnya tetap terlarang. Hanya saja mereka berbeda pendapat, apakah sampai tingkat haram atau makruh. Maka jumhur ulama, mayoritas ulama, dari 4 mazhab, Abu Hanifah, Malik, Ahmad, dan sebagian Syafi'iyah, tetap mengharamkan. Jadi mayoritas ulama tetap menghukumi haram, walaupun belum mengandung keharaman-keharaman yang sudah jelas. Iya. Dan sebagian Syafi'iyah lagi, mereka berpendapat makruh. Jadi bukan mubah, bukan boleh, tapi makruh. Iya. Nah jemaah sekalian, pendapat yang lebih kuat insya Allah, hukumnya juga tetap haram. Kenapa tetap haram? Karena yang pertama, itu adalah perbuatan yang melalaikan. Semua perbuatan yang melalaikan dalam syariat itu dilarang. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berdalil dengan firman Allah, "Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun." Sesungguhnya setan hanyalah berkeinginan untuk memunculkan di antara kalian permusuhan dan kebencian pada khamar, judi, dan menghalangi kalian dari berzikir kepada Allah dan dari solat. Apakah kalian mau berhenti? Surat Al-Ma'idah ayat 91. Maka jemaah sekalian, walaupun dalam ayat ini disebutkan khamar dan judi, tapi kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ini mencakup semua perbuatan yang dapat menjerumuskan kepada yang haram, yang dapat melalaikan. Termasuk padanya, kata beliau, adalah bermain catur. Begitu pula bermain dadu. Maka ini hukumnya haram berdasarkan ayat ini. Ayat yang lainnya, yaitu surat Al-Anbiya ayat 52. Diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau pernah melewati sekumpulan orang yang sedang bermain catur. Maka beliau berkata kepada mereka, mengutip surat Al-Anbiya ayat 52. Ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Apa-apaan patung-patung ini yang kalian tekun beribadah kepadanya? Jadi jemaah sekalian, ini sebenarnya ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya dan kaumnya yang menyembah patung-patung yang mereka terus tekun beribadah kepadanya. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengkiaskan orang yang bermain catur seperti orang yang beribadah kepada patung-patung dahulu, yaitu sama-sama tekun kepadanya. Sama-sama tekun kepadanya.
Jadi ini sahabat mengkiaskan larangan tekun kepada patung-patung, walaupun ketika itu mereka menyembahnya, dan larangan tekun kepada patung-patung juga kan. Ya, patung-patung catur itu. Iya, dan itu juga termasuk dosa yang sangat besar, membuat gambar-gambar bernyawa. Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna syaddan nasi adzaban yawmal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya di antara yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah para tukang gambar. Ini juga termasuk dalil. Para tukang gambar maksudnya para pelukis dan orang-orang yang membuat patung-patung atau rupa makhluk yang bernyawa. Ini dosanya sangat besar sekali. Dilarang keras oleh Rasulullah SAW. Maka ini juga termasuk dalil yang mengharamkan bermain catur. Karena catur yang mereka gunakan adalah patung-patung atau gambar-gambar bernyawa. Iya. Adapun orang yang mengolok-olok pengharaman catur itu karena alasannya bukan gambar onta, na'udzubillah, maka mereka terancam dengan surat At-Taubah ayat 65-66. Allah Azza wa Jalla berfirman, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kalian memperolok-olok, kalian menertawakan, kalian menghina, kalian jadikan bahan candaan? Jangan kalian cari-cari alasan. Kalian serius atau kalian main-main, jangan cari-cari alasan. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Na'udzubillah. Ini orang-orang yang sebenarnya kafir dan munafik yang suka memperolok-olok syariat Allah atau hukum-hukum Allah yang dijelaskan oleh para ulama dan para da'i. Iya. Ulama juga mengkiaskan pengharaman catur dengan pengharaman dadu. Bahkan apabila dadu itu diharamkan, maka bermain catur itu lebih layak untuk diharamkan. Karena bermain catur itu lebih parah daripada main dadu. Di antaranya hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Man la'iba bin nardashir faka'annama sabagha yadahu fi lahmi khinzirin wadamihi. Barang siapa bermain dadu, maka seakan-akan dia telah mencelupkan tangannya di daging babi dan darahnya. Dan dalam hadis Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, Man la'iba bin nardi faqad asallaha wa rasulah. Barang siapa bermain dadu, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Maka jamaah sekalian, inilah dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang disebutkan para ulama tentang pengharaman catur dan dadu. Walaupun sebagian dari bentuk kias, tapi ini adalah kias yang sahih. Dan kias dalam syariat itu termasuk dalil. Iya. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala juga mengingatkan bahwa tidak ada satupun riwayat yang sahih para sahabat bermain catur. Itu sangat tidak layak dinisbatkan kepada sahabat, itu sangat berbeda dengan akhlak para sahabat. Para sahabat adalah orang-orang yang memahami betul sabda Nabi SAW. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya atau yang tidak bermanfaat baginya. Para sahabat adalah orang-orang yang sibuk dengan ibadah, bukan orang-orang yang sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka sangat tidak berdasar berdalil dengan riwayat-riwayat sahabat bermain catur, itu semua riwayat-riwayat yang tidak sahih, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Maka jemaah sekalian, minimalnya main catur itu adalah perbuatan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, dan bahkan menjerumuskan kepada perbuatan yang haram, sehingga sepatutnya seorang muslim untuk menjauhinya. Wabillahi taufiq.